Halo sobat Semanggi University. Oke, kali ini bentar. Ini ini backgroundnya beda. First of all, ini backgroundnya beda. Kenapa? Karena orang-orangnya pun beda. Orang-orangnya beda. Terus abis itu kita akan ngebawain podcast dengan vibes yang beda. Terus insight yang beda daripada tim gudang di sini, tim logistik semua anyway. Dan kita bakalan bedah Atomic Habit di bab berapa? Bab kelima. Bab kelima, gitu cara ya? terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Cara terbaik untuk mulai kebiasaan baru. Gini. Semua dari kita pasti punya kebiasaan. Pasti. Dan nggak semua dari kita kebiasaannya bagus semua. Betul. Kita lihat Jai, kebiasaannya suang-suang. Kita lihat Mas Asep, kebiasaannya seperti apa. Kita lihat Mas Arman, kebiasaannya seperti apa. Tapi bentar, sebelum kita masuk ke bab sana, kita belum kenalan, hampir lupa. Oke, kita boleh kenalan terlebih dahulu. Boleh langsung dari Mas Jai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jai. Dan biasa dipanggil? Jai, Oke, ini dari tim logistik sebagai apa, Mas? staf logistik bagian picker. Oke, ini adalah orang yang ngambilin barang kalian atau pesanan kalian kalau misalnya kalian pesan by online atau offline. Mas, lanjut Mas. Oke, saya Asep Surya dari staf logistik. Bagian? Kok saya complicated ya? Komplit ya. Semuanya dipegang. Bagus. Tapi kerjaan utama saya admin Immers. Oke, ini adalah CS. tim admin Immers. Jadi kalau misalnya all shop itu adalah kalian sebenarnya tektokan sama beliau ini. Oke, lanjut Mas. Perkenalkan, saya Arman Afrizal dari staf logistik juga, Iya. tapi di bagian packer. Oke, tim packer. Jadi kalau misalnya ada packingan kalian yang packingnya bagus banget dibentuk-bentuk, ini kerjaannya Mas Arman. Oke, next gini loh. Tadi terkait Atomic Habit, gimana cara merubah cara membuat kebiasaan baru. Secara jujur, ini kita ngobrol nyantai aja kali ya. Iya, Nyantai biar enak aja kali ya. Nah, gini. Lu pasti punya dong kebiasaan A. Pasti. Lu pasti punya kebiasaan A. Pasti lu punya kebiasaan A. Gini, menurut lu caranya gimana? Kalau misalnya kebiasaan itu buruk gitu. Karena kan nggak mungkin dong lu punya kebiasaan baik semua. Pasti semua dari kita punya kebiasaan yang kayaknya ini buruk nih. Dan gimana caranya buat ngerubah kebiasaan itu supaya kebiasaan jadi lebih baik dari buku ini? Boleh, Oke, Man? kalau dari saya ya, Iya. harus mengetahui lebih dulu tuh kebiasaan buruknya ini, karena kita sebagai manusia kita tuh nggak tahu tuh ini kebiasaan buruk atau enggak. Oh, Jadi rancu harus ya? iya, harus Terus? dilihat dari orang lain dan lihat dulu mereka tuh menilai. Semisal mereka menilainya, lu jangan kayak gitulah, nih pasti kayak kebiasaan lu nih kurang baik nih, diubah ya besok. Oke. Dan di keesokan harinya, secara nggak langsung pasti kita sedikit-sedikit merubah kebiasaan itu menjadi lebih baik sih. Oh, karena kita dapat dorongan Iya, eksternal, pasti. kita dapat dorongan dari luar. Iya. Dan berarti kita pada akhirnya kita butuh orang ya. Iya, Kita butuh orang buat jadi kaca. Kita butuh orang buat ngasih tahu kita ke jalan yang lurus. Let's say kalau misalnya jalan gua rusak atau jalan gua bengkok, ya lu yang lurusin gitu. Kalau dari lu Mas Asep? Kalau misalkan dari gua, misalkan kita satu kebiasaan tuh buruk. Gimana caranya untuk merubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan baik? Pertama itu dari kontrol. Kita harus mengontrol dulu badan kita. Misalkan kebiasaan kita tuh males-malesan, cuman rebahan. Nah, kita harus bisa mengontrol badan kita agar ya tidak terlena dengan kebiasaan tersebut. Oke. Terus yang kedua itu ada motivasi. Nah, kalau misalkan kita udah badan kita udah bisa bergerak, tapi kita tidak punya motivasi, tetap aja badan kita pun akan balik lagi ke posisi sebelumnya. Tetap rebahan ujung-ujungnya. Iya. Ayo kita sih Motivasi. Nggak semua orang punya motivasi, dan beberapa orang yang udah punya motivasi nggak semua orang berani untuk ngejalaninnya. Ya, pada akhirnya kalau misalnya lu cuma punya motivasi doang tapi lu nggak jalan, ya lu bakal balik start lagi. Lu nggak akan guna motivasi lu. Dari lu Jay. Oh, bentar. Boy, tambahin. Oh, masih ada. ketiga. Lanjut. Kan yang pertama kontrol, yang Iya. kedua itu motivasi, Ha-ha. yang ketiga tuh presentasi. Presentasi tuh setelah kita memotivasi, pasti kita bakal menuangkan motivasi itu ke dalam sebuah aksi. Iya. Itu namanya presentasi. Itu dari buku ini sih, itu 3 langkah untuk memulai kebiasaan baru. Oke, berarti pertama adalah sadar diri, motivasi, presentasi, dan itu tiga-tiganya harus jalan secara beriringan. Nggak boleh berhenti di A, B, C. Kalau misalnya cuma berhenti salah satu, ya balik lagi ke step awal. Dulu Jay. Kalau dari gua, kalau merubah hal baru itu menurut gua biasanya orang itu akan beranjak lebih bagus itu di saat dia sudah mengetahui bahwa titiknya itu udah
kayak nggak bener lah. Lebih baik dia kayak belajar hal baru itu. Makanya kayak bener sih kata Mas Asep, dia bilang semua itu perlu namanya motivasi. Jadi di saat kita perlu namanya motivasi itu kayak kita pengen gitu mencoba hal baru. Dan menurut gue setuju banget sama yang tadi dibilang Mas Asep, apalagi dengan buku ini ya. Yang dia bilang itu dengan kita belajar motivasi, mengaca diri, apapun yang lainnya yang dari kata buku ini, gue sangat setuju banget. Karena gue sendiri pun sedikit demi sedikit gue belajar dari buku ini. Dari pertama ini buku diluncurkan, jadi gue baca. Dah itu aja sih. Oh, oke. Jadi gini, kalau misal kita semua menurut lu kita semua butuh orang nggak? Butuh sih. Pasti. Kita butuh orang nggak? Dan kalau menurut lu orang itu harus apa ya? Apakah orang itu adalah orang yang harus berperan banyak atau yang biasa-biasa aja? Maksud gua, kan kita semua butuh orang nih. Nah, tapi apakah orang tersebut harus andil banyak atau dia cukup jadi pemantik aja kayak, Der, jalan? Atau dia harus kontrol lu terus-terusan? Menurut lu gimana? Ini beda perspektif gak apa-apa, bener-bener gak apa-apa banget. Dari lu, Man. Apakah dia harus jadi pemantik aja atau dia harus kontrol lu sepanjang jalan? Kita nggak bisa terlalu dikontrol sepanjang waktu ya. Iya, Kalau menurut gua jadi pemantik aja sih. jadi pemantik aja Jadi ya? pemantik aja dan Jadi sumbu awal. Jadi ya sumbu di awal dan kedepannya gimana kita dan cara kita aja sendiri yang. Oh, yang itu nanti akan jadi habit baru Iya, yang tadi pasti. dibilang di buku itu. Kalau dari lu sih? Kalau misalkan dari gua tergantung orang sih. Kalau misalkan cara berpikir dia belum dewasa, pasti akan ditarik terus. Inginnya ditarik terus. Tidak bisa jadi pemantik orang lain. Orang lain tuh tidak bisa menjadi pemantik buat diri dia. Nah, kalau misalkan gua sendiri, orang lain itu sebagai pemantik aja. Buat kita berkaca, kalimat dia tuh ada benarnya. Jadi setelah dimotivasi orang lain, kita harus bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu. Oh, oke. Pada akhirnya ya pemantik lah ya. Iya. Pemantik jadi orang yang paling awal untuk ngasih tahu lu. Kalau lu, Jay? Kalau gue sih lebih ke kayak gue kalau misalnya niruin orang lain sih gue nggak setuju banget karena gue sendiri punya persepsi gue akan tampil beda dari yang lain. Oh ya, gue Iya. pernah denger nih, sedikit lebih beda lebih baik daripada Iya. sedikit lebih baik. Iya. Lanjut, Jay. Jadi karena menurut gue kalau orang tampil dari diri kita sendiri, jadi dia akan mempunyai ciri khasnya sendiri. Kayak misalnya nih, gue pernah ada suatu tongkrongan di saat yang lain pada sama dengan gaya tampilannya, gaya dia stylenya, gaya dia berbicara, tapi gue di situ berbuat untuk hal beda. Kayak misalnya gue yang sukanya begini, yang anda lihat sekarang nih rekan-rekan, saya tuh nggak pernah rapi dengan gaya rambut saya, dan cara bicara saya, ya itu yang membuat saya merasa tampil lebih beda. Karena menurut saya tampil lebih beda itu lebih baik, karena di situ anda kayak mengakui bahwa anda itu layak gitu. Jadi kalau orang yang nggak mengakui bahwa dirinya itu layak, ya kayak gimana gitu. Itu aja sih. Tapi kalau berkaca dari tadi, lu pernah nggak jadi pemantik orang? Kalau beberapa pernah. pemantik pasti pernah sih. Pernah. Mm. Tapi gak sih jadi pemantik mulu? Ya, lu pernah nggak sih? Lu pernah jadi pemantik, tapi lu pernah nggak jadi orang yang dipantik? Kalau jadi pemantik ya nggak pernah. Dan kalau menjadi pemantik capek atau enggak tergantung manusianya sih. Iya. Oh iya Dia- sih, dia paling iya. nggak, dia mau Ada berubah orang atau enggak? Bener-bener, Iya. bener ada orang-orang yang kayak lu pantik, lu bakar, woi gitu, tapi kagak berubah ya. Iya. Ada Capek sendiri akhirnya. Bener-bener, tergantung orang sih. Nah, lu pernah jadi pemantik? Gue pasti pernah sih. Pernah. Tapi gue jadi pemantik dan gue pasti gimana orangnya. Iya ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang ya, lu percuma mantik orang kalau misalnya orang yang gak jalan ya. Iya sih. Kalau orangnya emang gak sadar mah susah sih. Kalau lu sih pernah Kalau gue pernah jadi pemantik. gagal. Nah itu gantung dari orangnya. Karena apa tuh orang yang gue pantik itu tergolong dia tuh pengennya ditarik gitu loh. Bukan percuma walaupun udah berapa kali gue pantik, sehatin, memotivasi, tetap aja dari orangnya sendiri Gak jalan. gak jalan susah. Ya, pada akhirnya mah diri sendiri ya kunci Iya. ya. Kalau misalnya lu memantik orang, mau nyemangatin orang sampai berbusa, tapi kalau emang orangnya nggak jalan ya buat apaan? Lu Jay? Ya lu mah pasti pernah sih. Pasti pernah. Kalau namanya pemantik pasti pernah. Apalagi di lingkungan seperti kita ini pasti sering ada jadinya pemantik, pasti ada. Pasti. Tapi kalau menurut gua tuh orang-orang pemantik itu bagaikan superhero sih menurut gua. Karena? Karena dia itu
kalau tidak adanya dia pasti semua orang pasti akan nggak benar. Jadi kalau menurut gue ya pemantik itu perlu. Udah itu aja sih. Mantik itu perlu. Itu poin penutup ya. Itu poin penutup. Mantik itu perlu. Kenapa? Iya. Karena kalau misalnya nggak ada orang yang mantik ya kita bakal stuck di situ aja. Iya. Gitu. Last question and last opinion. Opini terakhir tentang buku ini apa? Dari lu Jay. Menurut gua buku ini bagus bagi Anda yang menurut saya perlu namanya motivasi dan perlu namanya gairah hidup. Biasanya orang itu tidak punya gairah hidup, wajib membaca buku ini. Buku yang bikin kebiasaan baru. Iya, Buku betul. yang bikin kebiasaan baru. Aduh Mas. Oke, kalau misalkan dari gua tentang bab 5 ini, karena ini bagaimana cara kita merubah kebiasaan baru, ada satu kalimat di sini tuh bagus banget. Kapan sih kita harus berubah? Yaitu sekarang. Karena kalau misalnya kita berubah besok, Iya. takutnya kita malah terlena. Besok kan kapan sih? Besok lagi. Oh, besok lagi? Besok lagi. Besok. Besok Ya lagi. itu mah resolusi Nah, tahun makanya, baru. Makanya kalau misalnya mau Tahun berubah tuh 2023. sekarang. Sekarang dan sekarang. Gitu. Sekarang nggak ada besok ya kalau besok mah kayak tahun baru aja lu. Iya. Besok ntar gue nabung tahun 2023 gue harus punya tabungan sekian. Resolusi 2023 ada yang terwujud gak sampai sekarang nih udah tengah-tengah Ada sih gue. apa Baru Masih tetap berapa? hidup. ya tunggu masih tetap hidup berat lu man berapa? lu ada ntar kita bahas di next konten kita bahas resolusi hidup Mas Asep terkait atomic habit juga lu Sep lu man Kalau dari gue bagus sih bukunya karena mengajarkan kita jangan terlalu terpuruk gitu. Kita harus merubah tentang hidup. Apalagi bukunya juga mengajarkan hidup itu bukan tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita berbuat di hari ini dan yang terjadi untuk esok hari. bagus banget kacau hidup bukan buat hari ini tapi tentang apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita lakukan besok. Good point. Oke, sampai situ aja tim Coach Jakarta untuk bedah buku bab 5. Tunggu sampai konten-konten berikutnya dan tunggu sampai kita ketemu lagi sama tim-tim yang lain dan sampai jumpa. Dadah.